warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas S8H kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri Dirwan Permana sebagai presenter PPT. Kemudian ada rekan saya Ferry Ginanja sebagai programmer, ada Vicky Azizah Nurpitasari sebagai pembuat laporan. Pada kesempatan ini kami ingin melakukan sebuah pembahasan mengenai prediksi okupansi ruangan kelas kosong dengan metode backpropagation. Presentasi ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Sebelum kita memasuki pembahasan, berikut ini kami sertakan poster yang mewakili pembahasan ini, yaitu program prediksi okupansi ruangan kelas kosong dengan metode backpropagation yang dibuat dengan source code Java untuk implementasi jaringan syaraf tiruan untuk binary classification dengan studi kasus identifikasi okupansi ruangan kelas. Sebagai pendahuluan, prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki dengan tujuan agar kesalahan selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dan dapat diperkecil. Pada pembahasan ini dilakukan prediksi okupansi ruangan kelas kosong guna mengetahui kelas mana yang sedang digunakan dan kelas mana yang sedang kosong dengan beberapa variabel untuk menentukan kelas label. Deskripsi kasus. Pada studi kasus prediksi okupansi ruangan kelas kosong memiliki kelas table Y sama dengan 0,1, di mana Y sama dengan 0 untuk ruangan kelas yang sedang kosong, sedangkan Y sama dengan 1 merupakan ruangan kelas yang sedang digunakan. Variabel yang digunakan untuk menentukan kelas label antara lain yaitu temperatur, kelembaban atau humidity, atau kemudian cahaya atau light, kemudian CO. Nah, selanjutnya ada flowchart ya, teman-teman. Di sini kita lakukan start, kemudian menginput data, kemudian data tersebut dinormalisasi, kemudian pre-processing data, yaitu membagi data menjadi dua kelompok, yaitu data okupansi normal dan data okupansi testing. Kemudian training set, kemudian menentukan parameter. Nah, di sini kami menentukan learning rate-nya sebanyak 0,6 dan maksimal effort-nya sampai 3000. Kemudian menghitung tingkat akurasi. Selanjutnya N. Selesai ya, teman-teman, untuk alur metode backpropagation-nya. Kemudian di sini ada desain, metode, dan implementasi algoritma. Di sini setting parameter multi-layer feed-forward network dengan arsitektur 4, 6, 1, 4 input layer, 6 hidden layer, dan juga 1 output layer. 1 hidden layer karena lebih mudah dalam implementasi, kemudian 6 hidden neuron karena setelah menggunakan 6 hidden neuron dapatkan akurasi yang lebih baik. Kemudian 4 input neuron yaitu temperatur, humidity, kemudian light, dan juga CO. Nah, ini hasil outputnya setelah dinormalisasi ya. Pada gambar di samping merupakan hasil output dari perhitungan program yang telah kami buat dengan keterangan kelas label yang telah dipaparkan di atas tadi, yaitu Y sama dengan 0 merupakan ruangan kelas kosong, Y sama dengan 1 merupakan ruang kelas yang sudah terisi. Maka target 0,0 sama dengan ruangan yang sedang kosong, sementara 1,0 merupakan ruangan kelas yang sedang digunakan. Nah, ini pada programnya kita jalankan ya, teman-teman. Programnya ini dia outputnya. Ini merupakan output sebelum dinormalisasi. Sebentar. Nah, kelas kosong sebanyak 9.256, total sampel 9.752. Analisis kelas kosong dengan okupansi 94. Ini merupakan analisisnya sebanyak 94. Ini sebelum dinormalisasi ya, teman-teman. Nah, kemudian kita gunakan data yang telah dinormalisasi.
setelah dinormalisasi, apakah dia akan berubah atau bagaimana, kita coba lihat. Sedang running. Nah, ini dia data yang sebelum dinormalisasi sebanyak 94, sekian sekian, kemudian setelah dinormalisasi data tersebut meningkat sebanyak 97. Artinya data analisa tersebut semakin akurat ya teman-teman, semakin membaik. Dan ini merupakan data di lapangan, data temperatur, humidity, light, dan juga CO, seperti ini ya teman-teman. Dan okupansi analisisnya, 1 merupakan kelas yang sedang digunakan, 0 artinya sedang kelas tersebut sedang kosong. Selanjutnya ini hasil grafiknya teman-teman. Ini hasil grafik setelah dinormalisasi, jadi seperti ini. Dari pembahasan yang tadi dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sampel dan fakta penyelesaian dalam okupansi normal dan juga okupansi menggunakan JST, jika okupansi yang telah dinormalisasi memiliki hasil akurasi yang lebih baik daripada yang belum dinormalisasi. Sebelum presentasi ini diakhiri, kami kelompok 1 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi dari teman-teman semua selama kami presentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika dalam pembahasan ini ada hal yang bermanfaat bagi teman-teman, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada sesuatu kesalahan dalam pembahasan ini, itu murni kesalahan dari diri saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.